Oke guys, kali ini akhirnya gua jatuh ke pilihan Shell Advance Ultra 5W40. Gua belinya di pom bensin Shell di deket Jalan Raya Mastrip ya. Akhirnya NMAX gua pakai Shell Advance yang 5W40 dan oli gardannya. Oh ya, ini. Dan akhirnya gua juga tambahan bonus free roti ya. Totalnya ini tadi dapat potongan 5.000 jadi 133.000 oli gardan sama oli sel 540 yang 1 liter untuk di Nmax gua, dan impresinya akan gua ceritakan di video ya. Tadi gua ganti dulu di bengkel sel ini ya. Oke guys, ini proses penggantian oli sel ke 540. Ini proses olinya disedot ya, ternyata bukan dari bawah. Oke, untuk impresinya sekali lagi bakal gua cek bakal gua masukkan di video review ini ya. Yo, hello, welcome ke channel gua Kiting Motorrad. Oke guys, kali ini gua lagi pulang kerja, posisinya dari Rungkut, sekalian ngevlog ya. Total perjalanan pulang pakai motor ini tiap hari 25 kilo ya, dari Rungkut Industri ke Bulaan Menganti ya, tepatnya. Waduh, merah nih. Kalau masalah oli, kemarin gua akhirnya pakai oli Shell Ultra 5W40. Wah, itu bener coy, wenteng banget. Gua sudah pakai oli itu sekitar berapa kilo tadi ya, 170 kilo kalau nggak salah, speedometer apa, hampir 200 lah, 200 kilo intinya. Ternyata enak coy, semakin lama dipakai. Full sintetik ya, yang warna abu-abu. Jadi impresinya itu ketika waktu awal ngisi itu getaran mesin itu memang berasa, nggak kayak 10W40 emang kental, itu redamannya langsung terasa kayak nggak terlalu getar. Tapi kalau pakai yang Shell Ultra ini, waktu di awal tuang itu berasa kayak enteng, sepeda kayak glaser lah, intinya kayak licin. Tapi sayangnya kalau waktu awal tuang itu kayak getarannya parah di mesin. Tapi setelah jalan 200, aduh kok ditutup semua ini. Oke lah, oke, sampai nggak fokus nih gua nyari jalan bukaan, kok ditutup semua jalan. Oke, balik lagi ke Shell Ultra yang 5W40 ya. Waktu awal tuang itu rasanya glaser, jadi kayak licin, kayak enteng, nggak berat gitu loh. Digas sedikit gini tuh langsung kayak narik. Tapi sayangnya vibrasinya tuh berasa banget di awal tuang, nggak enak beneran. Tapi kalau untuk torsi itu enak kok. Tapi setelah jalan hampir 200 kilo ini rasanya memang getarannya mulai berkurang. Terus pada saat RPM atas, mesin teriak itu minim getaran beneran. Lebih enak daripada di 10W40 oli yang sebelumnya gua pakai, yaitu Yamaha Supermatic ya, yang harganya 74.000 di dealer. Emang beda sih ya. Lalu terus kalau nuangnya berapa mililiter, waktu di Shell sama orangnya diukur diisi 900 ya, disisakan 100-nya dibawa pulang. Nanti rencana juga kalau sekitar 500 kilo atau 700 kilo nanti gua bakal nambahkan yang 100 mililiternya itu tadi. Mungkin oli ini gua bakal nyoba di sampai 1.500 km dulu ya. Kalau 1.500 masih enak ya, gua lanjut sampai 2.000. Soalnya sih ini sudah full sintetik ya, 100% full sintetik. Daripada yang biru oli Shellnya, yang Shell AX7 itu 10W40 itu kan masih base sintetik, bahan dasar sintetik, cuma belum 100% sintetik ya. Tapi kalau yang ini, yang Ultra sudah full sintetik ya, beneran enak. Cuma emang sih kalau dari harga, ada apa ini kok rame? Masjidnya aja, Masya Allah ya.
Oke. Sama oli gardan juga gua pakai oli sales, jadi sekalian mumpung gua belum ganti oli gardan gua pakai sales kan satu paket ya. Ternyata satu paket sama bensinnya juga gua pakai sel super, ternyata bener di mesin itu enteng coy, beneran kayak lebih enak pokoknya di mesin. Pokoknya paket komplit ya, gua kemarin ngisinya pakai sel super, oli sel ultra, sama oli gardan sel juga. Totalnya waktu gua ganti oli mesin sama oli gardan itu 100 berapa, 40.000 atau berapa ya. Jadi intinya saya dapat potongan cuma kena harga 133.000, itu pun plus dapat roti ya. Kue. Jadi lumayan buat ganjel pulang perjalanan jauh ini nih. Akhirnya gua lewat samping Royal, nggak bisa lewat sana tadi ke Tintang karena ditutup jalannya coy. Ini kayaknya macet juga ini, aduh. Iya, maksa ya orang-orang. Setahu jalannya kecil kok ya. Nah ini kalau NMAX, sambil gua cerita sedikit ya kekurangannya NMAX ini ya. Kekurangannya NMAX ini kalau dibuat macet-macetan nggak selincah di motor All New PCX. Kalau di All New PCX itu lebih agak lincah karena nggak tahu rasanya kayak lebih enteng ya kalau dengan PCX buat macet-macetan itu. Cuma kalau masalah kenyamanan masih tetap nyaman NMAX. Ya mungkin karena motornya antep itu, kalau sudah jalan itu kayak jelek kita masuk udah enak gitu loh. Nah kalau di PCX kalau buat perjalanan jauh sayangnya ya itu tadi, kalau buat jarak jauh buat postur tubuhku ini, yang tubuh gua ini cuma 178 yang jangkung gini ya cepet capek jadi kayak bungkuk rasanya. Oke, kita salip kanan ya. Oh, ada mobil. Belok sini aja kiri lah. Oh, kalau ada yang tanya irit mana bensin sel super sama Pertamax RON 92, sebenarnya kalau masalah irit itu sama aja, cuma memang kalau diesel itu kan lebih mahal ya, di 15.500 kemarin kalau nggak salah gua beli 50.000 cuma dapat 3,2 liter, sedangkan kalau di Pertamax harga 12.900 gua dapat di 50.000 dapat 3,8 liter ya, jadi memang lebih banyak, setengah liter lebih sih. Jadi itu untuk jarak ya lebih irit irit Pertamax.
Aduh, gimana ini, coba nggak mau ngesen ini. Wah, ini coy, macet ini. Beneran macet. Oh, alhamdulillah, kalau nggak macet ya guys. Oke, buat teman-teman mungkin jika ada rekomendasi oli lagi selain oli Shell Ultra, bisa share di kolom komentar ya. Buat kalian pakai oli apa, terus feel-nya gimana, harga berapa kalau bisa, terus kalian drain berapa ya. Jadi lumayan biar bisa sharing-sharing, biar nyoba-nyoba oli. Tapi di sini tetap gua bakal nyoba Shell Ultra 5W40 sampai 3 kali, biar mesinnya juga apa ya, intinya biar mesin ini adaptasi lah sama oli baru. Jadi nggak sekali ganti enggak, saya coba 3 kali sampai 5 kali. Kalau cocok ya bakal pakai oli itu terus. Cuma gua belum nyoba sih pakai oli Shell Ultra ini untuk touring jarak jauh ya. Rencananya sih nanti bulan depan pengen dari Menganti Gresik ke Batu, rencananya sekaligus review oli ini ya, enak apa enggak buat touring. Karena sebelumnya pakai Yamaha Loop Super Sport buat touring jarak jauh masih oke lah, masih enak mesinnya, dan rasanya feelnya pun juga masih enak. Karena waktu buat touring ke Cangar, cuma sayangnya masih di Cangar aja. Ke Cangar itu buat nanjak-nanjak oke, cuma feelnya kalau udah panas itu agak berat sih, kayak kurang enak lah kayak situ. Beda sama kayak Shell kebalikannya, kalau sudah jalan gini lebih enak jadi. Oke, buat kalian yang pingin ganti speedometer atau modif speedometer ke negatif display, yang males bongkar-bongkar sendiri daripada resiko, terus tahu-tahu speedometernya mati waktu dibongkar sendiri, kalian bisa mengunjungi link di bawah ya, di daerah Surabaya khususnya, tepatnya di Gang Bogor. Aku di situ di perumahan. Kalau untuk modif speedometer ada di deskripsi, tempatnya di perumahan Babatan ya, Wiyung, yang mau ke arah Menganti.
Terus jangan lupa like dan subscribe channel gue, Kriti Motorride. Jika ada pertanyaan, silakan aja komen di bawah. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini sebagai bentuk support terhadap channel ini. See and goodbye.